Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem sirkulasi manusia. Seperti biasa bersama saya Tiar SPD MPD. Sirkulasi atau diartikan dengan peredaran darah. Jadi merupakan kali kelima. Sistem sirkulasi manusia itu beberapa yang kita tuju atau tujuannya adalah mengidentifikasi struktur dan fungsi proses sistem peredaran pada manusia, kemudian menjelaskan struktur dan fungsi jantung serta pembuluh pada manusia, mengaitkan struktur dan fungsi dan proses kerja sistem peredaran darah atau sirkulasi pada manusia, mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sel darah manusia, memberi contoh teknologi yang terjadi pada sistem peredaran manusia. Dan yang terakhir, kita bisa membuat karya tulis ilmiah. Komponen sistem peredaran darah pada manusia atau komponen sistem sirkulasi manusia itu cuma 3, yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Apa itu darah? Seperti yang kita sudah ketahui bersama, darah itu adalah yang mengalir dalam tubuh kita. Apa fungsi utama darah? Mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan atau nutrien ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida, urea, dan asam laktat ke alat ekskresi. Yang terakhir, mengedarkan hormon sebagai hasil sekresi dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Darah juga memiliki fungsi melawan bibit penyakit, mengatur pH tubuh, mengatur suhu tubuh, dan melakukan mekanisme pembekuan darah. Itu fungsi lain dari darah. Darah terdiri dari plasma darah, kemudian ada sel-sel darah. Sekarang kita lihat dari plasma darah. Plasma darah atau cairan darah. Plasma darah berguna dalam pengaturan tekanan osmosis darah, bertugas membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil sekresi, dan beberapa gas. Jadi, plasma darah atau cairan darah itulah yang membawa sari-sari makanan yang kita makan. Dari usus itu dia bawa ke seluruh tubuh. Yang bawa dia bukan sel darah merah, sel darah putih, tapi plasma darah. Berikutnya, plasma darah itu mengandung sekitar 92% air. Memiliki protein dan senyawa organik lainnya. Lemak sama karbohidrat. Berikutnya terdapat garam anorganik, terutama NaCl. Makanya darah itu kalau sempat kita cicipi itu rasa agak asin. Kemudian plasma darah itu merupakan protein yang larut dalam darah, yang terdiri dari albumin, globulin, dan protein pembentuk darah. Itulah plasma darah. Lalu sel darah. Jadi sel-sel darah itu terdiri dari 3. Ada sel darah merah atau disebut dengan eritrosit, gambarnya seperti ini. Ada sel darah putih, ya ini sel darah putih, basofil, neutrofil, eosinofil, monosil, limfosit. Kemudian ada keping darah seperti ini, trombosit. Jadi keping darah ini yang berperan nanti pada saat pembekuan darah. Jadi yang lain-lain ini punya fungsi. Basofil ada fungsi neutrofil, limfosit. Nanti dijelaskan lagi. Kita lihat dari sel darah yang pertama. Sel darah pertama adalah eritrosit. Eritrosit itu fungsi dan cirinya adalah 1, eritrosit mamalia atau hewan mamalia tidak berinti.
Jadi eritrosit itu tidak berhenti sehingga dipastikan tidak memiliki DNA yang berbentuk bikonkav. Warna eritrosit tergantung pada hemoglobin. Jadi kalau kita potong ayam, ada itu darahnya menetes dan segar sekali, itu berarti banyak hemoglobin. Hemoglobin itu pengikat darah. Kadar hemoglobin dalam darah atau HB itu sangat bervariasi, tergantung pada jenis kelamin dan umur seseorang. Jadi kalau kadar HB-nya orang laki-laki, perempuan beda, umurnya juga kadar HB-nya bisa beda, yang tua sama yang muda. Eritrosit juga mengkatalisis, mempercepat reaksi antara karbon dioksida dan air. Jumlah eritrosit bervariasi, tergantung jenis kelamin, tergantung usia, dan ketinggian tempat dia tinggal. Semakin tinggi, lain lagi jumlah eritrosit. Artinya itu berhubungan dengan bagaimana adaptasi tubuh kita terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana pembentukan eritrosit? Pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis. Beberapa minggu pertama embrio di dalam kandungan, eritrosit dihasilkan dalam kantong kuning telur. Beberapa bulan kemudian, pembentukan eritrosit terjadi di hati limfa dan kelenjar limfa. Sesudah bayi lahir, eritrosit dibentuk oleh sumsum tulang. Di usia 20 tahun, sumsum bagian proksimal tulang panjang sudah tidak menghasilkan eritrosit. Eritrosit dihasilkan dalam sumsum tulang membranosa. Jadi kalau kita buka tulang, pecahkan tulang paha itu di dalamnya ada sumsum tulang membranosa. Sumsum tulang itu ada dua, ada yang merah dan ada yang kuning. Ya. Sel yang dapat membentuk eritrosit adalah hemositoblas atau sel batang mieloid yang mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel darah yang bersifat pluripoten. Sel ini terdapat di sumsum tulang dan akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit sendiri, dan megakariosit pembentuk keping darah. Dan eritrosit tua dimusnahkan di organ limfa, lien, dan hati. Jadi eritrosit itu kalau sudah tua biasa umurnya 120 hari. Makanya orang bisa adakan donor darah jika biasa sudah 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan lah paling bagus. Karena darahnya pada saat itu proses pergantian. Diferensiasi sel darah. Ini ada gambarnya. Ini sel induk mielit. Itu membentuk eosinofil, basofil, monosit, trombosit. Ini sel induk pembentukan sel darah ya. Jadi sel induk pluripoten. Jadi akan membentuk sel induk mielit dan sel induk limfosit. Limfoid atau limfosit. Inilah pusat pertahanan tubuh kita. Ini yang disebut dengan antibodi. Jadi sel T, sel B ini akan menghasilkan antibodi yang bisa kita bertahan dari COVID-19. Yang kita takutkan COVID-19 itu ke HIV, yang diserang adalah sel T. Kalau sel T sudah rusak, maka pertahanan tubuh kita sudah habis. Leukosit. Yang kedua leukosit, sel darah putih. 6 jenis leukosit yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit, dan sel plasma. Neutrofil, eosinofil, dan basofil disebut dengan granulosit. Limfosit dan monosit disebut agranulosit, tidak bergranula. Sebagian dibentuk dalam sumsum tulang, granulosit, monosit, dan limfosit. Sebagian dalam jaringan limfa, yaitu limfosit dan sel-sel plasma. Bahan yang diperlukan untuk membentuk leukosit adalah vitamin dan asam amino. Asam amino itu ada 20. Vitamin itu untuk membentuk leukosit. Jadi, kalau mau pertahanan tubuh kita kuat, sering makan vitamin. Manfaat leukosit adalah untuk membantu pertahanan tubuh terhadap infeksi yang masuk. Jadi yang pertahanan tubuh kita dari infeksi masuk, dari kuman penyakit itu adalah leukosit. Berikutnya, sel darah yang berikut adalah keping darah atau trombosit.
Fungsi utamanya adalah